Oke, ketemu lagi dengan saya teman-teman di tutorial RapidMiner. Untuk video kali ini, kita akan mencoba untuk melakukan ujian sertifikasi di RapidMiner. Kemudian untuk ujian sertifikasi di RapidMiner sendiri itu ada banyak. Video kali ini kita akan mencoba untuk ujian sertifikasi dengan tema Data Engineering Profesional. Caranya gimana? Caranya yang pertama, silakan teman-teman login dulu ke akun RapidMiner-nya masing-masing yang telah teman-teman buat pada video sebelumnya. Oke, kalau sudah berhasil login, silakan teman-teman masuk ke bagian akademi. Atau teman-teman juga bisa langsung masuk ke bagian academy.rapidminer.com. Itu juga bisa sama aja. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian certification. Kemudian silakan teman-teman cari Data Engineering Professional Certification. Ada yang profesional dan juga ada yang master. Untuk yang video kali ini kita akan mencoba untuk yang bagian profesional. Terus bagi teman-teman yang mungkin masih bingung untuk ujian sertifikasinya, teman-teman juga bisa belajar di bagian course-nya. Di sini ada data engineering profesional untuk course-nya. Di sini ada materi-materinya yang bisa teman-teman pelajari secara gratis. Oke, kita masuk ke data engineering. Nah, di sini ada tombol login lagi. Silakan diklik login. Ini login sama dengan akun RapidMiner yang awal tadi ya, jadi bisa. Kemudian waktu pertama kali teman-teman login di Akademi RapidMiner itu teman-teman akan disuruh memasukkan first name sama last name. Nah, perhatikan di bagian sini nama yang teman-teman masukkan di sini tuh nanti akan berpengaruh pada nama yang tercantum di sertifikatnya teman-teman semua. Jadi pastikan namanya di sini itu teman-teman isikan sesuai dengan namanya teman-teman masing-masing. Oke, kalau sudah, nanti secara otomatis dia akan langsung login dan langsung masuk ke bagian preparation untuk ujian sertifikasi yang bagian data engineering profesional. Oke, yang di sini nanti bisa teman-teman pelajari sendiri untuk bagian persiapan dari ujian sertifikasi. Ini bisa teman-teman next atau continue. Di sini ada tema dari ujian sertifikasi bagian data engineering profesional. Kita continue lagi. Di sini ada introduction-nya. Kemudian di sini ada format sama strukturnya. Ketentuan waktunya nanti ada 60 menit. Kemudian nanti ada beberapa metode untuk menjawab. Soalnya ada 20 soal, multiple choice, jadi pilihan ganda. Kemudian di sini untuk bisa lulus, teman-teman setidaknya harus bisa menjawab 15 soal benar atau kurang lebih 75% kalau nggak salah. Oke, kita next, continue. Oke, kalau teman-teman sudah masuk ke bagian sini, jangan panik karena ini kita baru masuk ke bagian practice quiz. Jadi ini cuman sekedar latihan dulu. Ini untuk latihan quiz, untuk latihan menjawabnya. Kalau udah masuk ke sini dan teman-teman ternyata belum siap, itu jangan panik. Karena bisa teman-teman perhatikan di sini waktunya dia cuma 6 menit. Padahal untuk waktu ujian sebenarnya itu 60 menit. Kemudian di sini soalnya juga cuma 3, ada 1 2 3. Terus soalnya juga pasti akan sama semua antara soal 1 2 dan 3, paling diacak aja. Nah, di sini ini baru Cara menjawabnya. Sini kurang lebih nanti seperti ini, ada pilihan ganda, ada soal sama jawabannya. Kemudian di setiap soal itu pasti ada keterangan seperti ini yang dikurung kayak gini. Ada 3. Yang pertama ada select any correct answer, kemudian select all correct answer, sama ada select one correct answer. Bedanya apa? Bedanya kalau tulisannya di sini select any, itu berarti antara opsi A, B, C atau antara opsi yang disediakan itu ada pilihan jawaban yang benar lebih dari 1. Bisa jadi yang benar itu lebih dari 1. Cuman di sini teman-teman hanya diwajibkan memilih salah satu yang benar. Misal di sini jawaban yang benar adalah A dan B. Ini bebas, teman-teman mau pilih yang A bisa, yang B juga bisa, karena A sama B itu sama-sama benar. Nah, kalau sudah dipilih, nanti di sini akan muncul next question. Bisa teman-teman klik next untuk masuk ke soal selanjutnya. Nah, ada yang kedua, ada select one. Select one itu berarti dari opsi yang disediakan, dari opsi pilihan yang disediakan itu cuma ada satu jawaban yang paling benar, atau cuma ada satu jawaban yang benar. Dan teman-teman disuruh memilih jawaban yang paling benar tersebut. Oke, kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini dia belum ada next question atau pertanyaan sebelumnya, di sini juga nggak ada. Kenapa? Karena metode menjawabnya itu
itu teman-teman harus memilih salah satu jawabannya dulu, baru bisa masuk ke soal selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tidak bisa melakukan perubahan jawaban. Dalam artian, misal teman-teman sudah mengerjakan soal nomor 2, ternyata soal yang nomor 1 tadi mau diganti jawaban, itu tidak bisa. Kenapa? Karena teman-teman proses menjawabnya itu urut. Dan nomor 1 selesai, masuk ke nomor 2, nomor 2 selesai, masuk ke nomor 3, dan seterusnya. Dan itu tidak bisa diterus kalau nomor 2 belum diselesaikan, atau nomor ini belum diselesaikan, atau belum dipilih, teman-teman gak akan bisa masuk ke soal selanjutnya. Jadi ya ini silahkan dipilih dulu, ini tak pilih acak, nah nanti di sini akan muncul next question, baru bisa diklik next. Di sini ada select all. Untuk semua soal dari 20 soal tadi, untuk yang ujian sertifikasinya ada 20 soal, itu di setiap soalnya pasti ada yang kayak gini, dikurung kayak gini. Biasanya di akhir soal itu ada kayak gini ya. Nah, ada 3 jenis tadi, ada select all, select any, sama select one. Kalau select any itu berarti kemungkinan ada lebih dari satu jawaban yang benar, cuman teman-teman disuruh memilih satu jawaban yang benar, itu yang mana. Kemudian kalau yang select all itu berarti di sini ada kemungkinan jawaban yang benar itu lebih dari satu. Nah, teman-teman disuruh memilih semua jawaban yang paling benar itu yang mana. Bisa jawaban yang benar itu A sama B. Nah, kalau dia select all, itu teman-teman secara otomatis bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kalau di sini keterangannya select any atau select one, itu teman-teman cuma bisa memilih satu jawaban saja. Kemudian nah di sini nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Ini untuk contoh hasil ujiannya. Di sini soalnya ada 3, kemudian dari ketiga soal tadi yang benar punya saya tadi cuma 1, dan nilainya di sini cuma 33%. Di sini ada keterangannya untuk total jawabannya berapa, yang dijawab berapa, yang benar berapa, sama yang salah berapa. Terus di sini juga ada keterangan untuk waktu pengerjaannya. Kemudian ini tadi baru latihan ujian. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke ujian selanjutnya, ujian sebenarnya. Itu bisa teman-teman klik continue. Kalau teman-teman sudah masuk di bagian sini, berarti teman-teman di bagian pojok kiri atas itu ada keterangan start exam. Berarti ini teman-teman waktu diklik start test itu teman-teman sudah masuk ke ujian sertifikasinya. Nah, di sini ada keterangannya, waktunya itu ada 1 jam 46 menit. Kemudian untuk passing grade-nya, atau biar teman-teman bisa lulus ujian sertifikasinya, atau biar teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi atau sertifikat, itu teman-teman minimal harus mendapatkan nilai 75 atau 75%. Atau setidaknya teman-teman harus menjawab soal yang benar itu sebanyak 15 soal dari 20 soal. Oke, kita coba start test. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ada soalnya, kemudian ada jawabannya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, di sini ada keterangannya select one. Jadi setiap soal itu pasti ada keterangannya seperti ini. Kemudian di bawah di sini ada soalnya nomor 1 sampai nomor 20. Terus di pojok kanan atas di situ ada waktunya. 60 menit hitungan mundur. Ini kalau teman-teman sudah selesai ujian. Oke, di sini nanti akan muncul keterangan untuk nilainya. Kemudian jumlah penyelesaiannya, terus ada waktu total penyelesaian. Nah, di sini di sebelah kanan itu akan muncul rincian dari tema materi dan juga jumlah soal yang teman-teman jawab secara benar dan jumlah total soal yang teman-teman jawab secara sah. Nah, di sini contohnya saya untuk yang proses kontrol, soalnya ada 2, ada saya menjawab 2 soal benar. Kemudian ada application dan discipline, totalnya 3, saya jawab 3 benar semua. Kemudian ada data akses, soalnya ada 2, dan yang saya jawab saya benar cuma 1, dan seterusnya. Kemudian karena ini saya sudah lulus, udah lebih dari 75, maka di sini bisa saya continue. Cuman kalau teman-teman ternyata nilainya kurang dari 75, itu teman-teman tidak bisa klik continue, tapi teman-teman bisa klik retake test. Retake test ini fungsinya apa? Digunakan untuk mengulang ujian sertifikasinya yang tadi. Jadi kalau misal teman-teman nilainya kok ternyata baru dapat 70 katakanlah seperti itu, teman-teman masih bisa mengulang ujian sertifikasinya ini tadi. Batas maksimal mengulangnya berapa kali? Di sini tidak ada batasan maksimal mengulangnya, jadi masih bisa teman-teman ulang banyak kali. Kemudian kalau teman-teman ternyata sudah lulus, katakanlah nilainya dapat 75, terus ternyata teman-teman pengen mengulangnya lagi biar nilainya dapat lebih sempurna lagi, bisa 100 kah atau mungkin 95 atau yang lainnya, itu bisa. Caranya gimana? Caranya cukup klik di bagian retake test lagi, nanti dia akan mengulang dari awal lagi, dari soal nomor 1 lagi. Terus misal ternyata teman-teman sudah lulus dengan nilai 75, terus saat teman-teman mengulangnya lagi dengan tujuan untuk memperbaiki nilai, kok ternyata nilainya malah kurang dari 75 atau malah tidak lulus, teman-teman gak usah khawatir, karena teman-teman sudah pernah lulus, dalam artian teman-teman sudah mendapatkan
sertifikatnya. Untuk sertifikatnya nanti bisa teman-teman cek di emailnya masing-masing atau bisa teman-teman cek di akun Rapidminer-nya. Nanti saya tunjukkan untuk cara ngecek atau cara download. Setelah teman-teman sudah lulus, itu teman-teman masih bisa mengulangnya lagi untuk memperbaiki nilai. Dengan syarat teman-teman belum klik continue ini. Atau kenapa? Karena kalau teman-teman sudah klik continue, teman-teman sudah masuk ke bagian feedback. Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke bagian feedback, itu teman-teman nggak akan bisa mengulang ujian sertifikasinya lagi. Tinggal untuk mendownload bukti sertifikatnya gimana? Caranya ada dua. Yang pertama bisa teman-teman cek di emailnya masing-masing, nanti akan dikirimkan bukti sertifikatnya, atau teman-teman bisa cek di halaman menu utama academy.rapidminer.com. Nah, yang ini. Caranya teman-teman bisa klik di bagian home ini. Di sini saya buka tab baru biar yang ini nanti nggak hilang. Nah, di sini ini saya masuk ke akun Academy Rapidminer saya sendiri. Kemudian nanti silakan teman-teman cek di bagian certification achievement. Nah, kalau yang di bagian akun di sini nggak bisa, nanti teman-teman bisa masuk ke emailnya masing-masing. Nah, nanti akan dapat email dari Rapidminer. Ini untuk welcome. Kemudian, nah ini untuk lulus ujian sertifikasi Rapidminer Data Engineering Profesional. Nah, ini bisa teman-teman cek di bagian view certification. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini bisa langsung teman-teman download.